Anggota KKB penembak polisi diringkus, sejumlah senjata disita. Aparat gabungan berhasil membengkuk 2 orang yang diduga kuat anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Pelabuhan Iwot, Kampung Sukanggo, Distrik Pandobo, Kabupaten Boven di Goil, Papua Selatan. Dari tangan 2 orang berinisial AH 20 tahun dan MK 22 tahun, polisi menyita sejumlah barang yakni 4 pucuk senjata api jenis Harrington dan Richardson serta 18 butir amunisi. Yang ditangkap pada Rabu, 2 orang dengan barang bukti 4 pucuk senjata api dan 18 amunisi, ujar Diskrimum Polda Papua Kombes Pol Faizal Ramadadi dilansir Tribun News Jumat 20 Januari. Ditambahkannya, salah satu senjata api yang diamankan diduga telah digunakan untuk menembak anggota polisi di distrik Dekai, Kabupaten Yakuhimo beberapa waktu lalu. Kepolisian menduga kuat kedua orang tersebut merupakan anggota KKB Yakuhimo. Senjata yang diamankan yang dipakai menyerang anggota polisi pada 30 November 2022 di Yakuhimo dimungkinkan 2 orang tersebut kelompok Yakuhimo, jelas Kombes Faizal. Kombes Faizal juga mengungkapkan dari informasi yang diterima menyebutkan kedua terduga tersebut akan pergi ke Papua Nugini untuk membeli senjata api. Hal ini diperkuat dengan adanya barang bukti 3,8 juta yang disita dari kedua orang tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya barang bukti uang 3,8 juta yang disita dari kedua orang tersebut. Filipina termasuk pemasok utama senpi yang dipakai KKB di Papua. Melansir dari Kompas.com, pengamat kepolisian dari Universitas Bayangkara, Jakarta, Hermawan Sulistyo, mengatakan Filipina adalah salah satu pemasok utama senjata api yang digunakan oleh KKB di Papua. Sebagaimana diberitakan BBC News Indonesia, dia menjelaskan pusat peredaran senjata itu berada di Filipina bagian selatan, basis pemberontakan kelompok komunis dan juga organisasi separatis Islam seperti Front Pembebasan Nasional Moro. Mereka menjual senjata-senjata ilegal untuk mendanai operasi militer mereka sendiri dan kan biaya besar, walau sebenarnya amunisi itu tidak kenai ideologi, agama, dan kebangsaan, kenalnya hanya duit, kata Hermawan. Senjata-senjata tersebut kemudian diselundupkan melalui jalur laut tradisional yang umumnya melewati Pulau Miangas dan puluhan pulau kecil lain di sekitar untuk selanjutnya dibawa masuk ke daratan Sulawesi hingga Papua. Selain Filipina, pasokan senjata ilegal Papua juga berasal dari Papua Nugini. Senjata itu bisa masuk melalui jalur-jalur darat yang menyebar dari perbatasan di wilayah Jayapura hingga Merauke. Senjata itu diselundupkan dari Papua Nugini dan dari Australia lewat Papua Nugini. Senjata masuk melalui pintu resmi hingga jalur tikus perbatasan darat yang walau banyak pasukan bersenjata tapi tidak ketat, jelas dia. Sumber ketiga adalah melalui hasil perampasan usai tembak-menembak atau kelompok bersenjata Papua dengan aparat keamanan. Bahkan Hermawan mengatakan senjata yang dipegang KKB di Papua juga ada yang bisa berasal dari jual beli dengan oknum-oknum TNI Polri sendiri. Ini bisnis yang lukratif dan menggiurkan. Satu peluru yang harga pokoknya sekitar 5.000 bisa mencapai 150.000 di pasar gelap Papua. Siapa yang tidak tergoda bahwa satu ponsel saja bisa dapat jutaan, ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan pihaknya Filipina bagian selatan adalah salah satu sumber senjata api ilegal yang masuk ke Indonesia. Selama di kota Zamboanga, saya pernah ditawari senjata ilegal karena di sana memang banyak industri rumahan senjata api dengan kualitas bagus. Bahkan salah satu teroris, Parawijianto, pernah belajar membuat senjata di sana, ujar dia. Benny yang pernah masuk dalam tim pembebasan sandera di Filipina Selatan pada 2005 menyebut rute penyelundupan senjata dari Filipina ke wilayah Indonesia bagian timur diantaranya dari Tawau ke Nunukan, lalu dari General Santos ke Taulat, kemudian Maluku Utara dan tiba di Papua. Senjata dari Filipina Selatan ini digunakan oleh kelompok Jemaah Islamiyah dan kelompok lain termasuk di daerah konflik seperti Maluku. Waktu itu, terang dia. Benny pun menyampaikan hasil pemeriksaan Anton Gobay akan mengungkap rute penyelundupan senpi ilegal dari Filipina dari Indonesia yang ditempuh. Ini akan terungkap juga hubungan Anton Gobay dengan kelompok-kelompok bersenjata di Papua. Kata dia, seperti diketahui, Anton Gobay yang merupakan pilot WNI belum lama ini ditangkap oleh kepolisian Filipina terkait kasus penyelundupan senpi ilegal.